Pemuda itu diserang oleh sahabatnya sendiri saat berlatih. Kehilangan kendali. Bodoh selama 3 tahun. Namun, ia malah beruntung dan mendapatkan keberuntungan dalam asmara. Diculik oleh wanita licik yang mengira dia pengemis. Diberikan kepada wanita kaya sebagai pengganti mempelai pria. Tanpa disangka, wanita kaya itu ternyata adalah wanita misterius yang langka. Setelah secara tak terduga bertemu dengan pemuda itu, tidak hanya membantu pemuda itu memperbaiki semua lukanya, tapi juga mendapat keberuntungan tak terduga, sekaligus mencapai alam pedang dewa. Wanita kaya dan cantik itu mengeluarkan setumpuk uang kertas untuk pemuda itu sebagai uang tutup mulut. Ingin menyelesaikan masalah ini secara diam-diam. Tetapi adik perempuan yang licik itu sudah bersiap, memegang ponsel dan menerobos masuk. Ingin menggunakan ini untuk memaksa wanita kaya dan cantik itu melepaskan hak waris keluarga Su. Tentu saja wanita kaya dan cantik itu tidak setuju. Kau mimpi. Pemuda yang telah memulihkan kekuatannya mengerti sebab akibatnya. Dengan sekali telapak tangan, ia langsung menghancurkan ponsel yang ada di tangan wanita licik itu. Memusnahkan bukti. Dia memperingatkan mereka untuk pergi dari sana. Barang apa yang berani bicara seperti itu padaku? Namun wanita licik itu tidak tahu langit yang tinggi dan bumi yang rendah. Mereka mengira pemuda itu masih orang bodoh. Pengemis itu menyuruh pengawalnya menyerang. Orang biasa mana mungkin menjadi lawan pemuda itu? Pemuda itu bahkan tidak perlu menyerang. Para pengawal langsung terlempar oleh kekuatan pertahanan pemuda itu. Ki Pedang. Kau ternyata raja dari Sekte Pedang Naga Hijau. Sombong? Hanya seorang murid dari Sekte Pedang Naga Hijau saja tidak bisa melindungimu. Kau. Tunggu aku, kita pergi. Menunggu. Panggil aku Xiao Wuye saja. Xiao Wuye, terima kasih hari ini. Tidak perlu berterima kasih, kau telah menyelamatkan aku. Aku, Xiao Wuye, akan melindungimu seumur hidup. Kau berpikir terlalu jauh. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Tuan Tampan. Tapi kita hanya bercinta semalam saja. Kartu ini berisi 5 juta. Ambil uang ini dan tinggalkan ibu kota. Jangan pernah kembali padaku. Su Kingsway, kami akan membuat kue dadar untuk melindungimu seumur hidup. Pasti bisa melakukannya. Chen Ewei, menyambut kepulangan pemilik toko. Pasukan naga, menyambut kepulangan pemilik toko. Pasukan naga, perlindungan datang terlambat. Mohon pemilik toko bersantai. Tidak apa-apa, ini adalah takdirku. Aku telah memasuki kuil dewa. Tidak ada tandingan di dunia ini. Pemilik toko di kota. Nanti kau akan tahu tentang Su Kingsway. Su Kingsway, putri tertua keluarga Su. Cabang kedua keluarga Su, selalu mengincar posisinya sebagai pewaris. Jika bukan karena Tuan Zhu Taiyi dari Istana King Wang, perjanjian kuno. Kelompok militer, sekarang berada di bawah komando tentara Inggris. Pangkat berapa? Besok Su Kingsway akan menikah dengannya. Bawahan tidak mau menurut, tapi saat ini tampaknya, pernikahan itu memang cara dia menyelamatkan dirinya sendiri. Saya mengurus properti, kau tak perlu seperti orang lain. Kau tidak perlu mengurus ini, aku akan pergi sendiri. Sekte Pedang Naga Hijau yang hebat, 3 tahun lalu, aku sendiri yang menciptakan sebab akibatnya. Sekarang saatnya untuk membayarnya. Apa yang kalian lakukan? Oh, kakak Kinsue, mengapa tidak datang bersama selingkuhanmu? Su Yao, mulutmu sebaiknya dijaga baik-baik. Lin Tian, aku perlu penjelasan darimu. Su Kingsway, kau siapa? Lin Tian, sebaiknya kau mengerti, kau adalah tunanganku, Su Kingsway. Heh, tunangan? Iya. Kakak Su Kingsway. Saat kau tidur dengan pria lain, mengapa kau lupa bahwa kau masih memiliki tunangan? Kau sangat marah hari ini. Apakah pria itu semalam tidak melayanimu dengan baik? Sekarang kau adalah penyakitku. Namun tidak sabar untuk berlari ke pelukan pria lain. Kau kira aku, Lin Tian, ini siapa? Lin Tian, ini sebenarnya kesalahpahaman. Lin Tian, ini sebenarnya kesalahpahaman. Su Kingsway, siapa yang kau sukai?
Dan dengan siapa kau tidur? Aku. Aku, Lin Tian, tidak akan menikahi seorang. Tapi untuk seorang yang cantik, aku tetap akan menunjukkannya padanya. Selama kau menurut hari ini melayani aku, pernikahan ini masih bisa dibicarakan. Kau, dasar bajingan, yang mulia, mari kita masuk. Suami ini berdiri di sini. Tidak pantas untuk dibicarakan. Kapan kau sudah memikirkannya dengan jelas? Apa? Tunggu sebentar. Saya akan segera datang. Berhenti, ini adalah gedung Sushi, bukan tempatmu, kau binatang. Cepat pergi, saya mencari Susinki. Cepat pergi, kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Begitu banyak orang yang lalu lalang. Kenapa mereka boleh masuk, tapi aku tidak? Mereka semua memakai jas dan dasi, orang-orang kelas atas. Kau ini siapa? Orang yang memandang rendah orang lain. Tuan Xiao Wu ingin pergi. Belum ada yang bisa menghalanginya. Kau cari gara-gara, ya? Cepat, ada yang membuat keributan. Sialan, siapa yang berisik? Semut kecil seperti dia berani menghalangi saya. Aduh. Tuan Su, anak muda ini datang untuk menemuimu, tapi dia malah membuat saudara-saudara kita marah. Xiao Wuyu, apa yang kau lakukan? Omong kosong. Memutarbalikkan fakta, hanya memberi sedikit pelajaran saja. Xiao Wuyu, ini perusahaan saya. Aku tidak butuh kau mengelola karyawan-karyawanku. Sudahlah, masuklah. Xiao Wuyu, bukankah aku sudah menyuruhmu meninggalkan Jincheng? Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Aku, Xiao Wuye, telah berkata akan melindungimu seumur hidup. Dan aku pasti bisa melakukannya. Perlindungan yang kau sebutkan itu, apakah dengan memukuli satpam perusahaanku? Kurasa kau salah paham. Sebenarnya aku bukanlah murid dari Sekte Pedang Naga Hijau. Apakah kau tahu tentang kuil Dewa Pedang? Tentu saja. Kuil Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Kekaisaran Qin kita. Dan pedang jalan Dewa Pedang bahkan melampaui zaman. Tak tertandingi di dunia. Benar, akulah Dewa Pedang kuil Dewa Pedang. Dewa Pedang tak tertandingi. Xiao Wuye, menurutmu aku, Su Kingsui, ini orang bodoh. Jika kau ingin menipu kepercayaanku, tidak perlu berbohong dengan kebohongan yang begitu mudah terbongkar. Aku tidak menipumu. Tapi faktanya sudah ada di depan mata. Kau hanya terus-menerus membuatku kesulitan. Xiao Wuye, jika kau benar-benar pemilik istana pedang suci, mengapa kau bisa seperti orang bodoh yang dikirim ke kamarku? Kartu ini berisi 5 juta. Bukankah kau selalu mengatakan akan melindungiku? Ambil uang ini dan tinggalkan Dingcheng selamanya. Inilah balasan terbaikmu untukku. Kau takut akan pembalasan Lin Tian, ya? Kalau begitu, aku akan menghancurkan Sekte Pedang Naga Hijau. Xiao Wuye, terkadang aku benar-benar kagum dengan aktingmu. Jika kau mengganti pakaianmu, mungkin benar-benar ada orang yang mengira kau adalah pemimpin kuil pedang dewa. Tapi kau benar. Meskipun aku tidak ingin menikah dengan Lin Tian, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah berkata akan melindungimu seumur hidup, dan aku pasti bisa melakukannya. Karena kau tidak mau menikah dengan Lin Tian, maka selain memintamu bertemu dengan kepala keluarga, aku, Tuan Muda kelima, lepaskan aku. Sekarang, kau masih bicara seperti itu. Kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Tiga hari kemudian. Jika aku tidak bisa memusnahkan Sekte Pedang Naga Hijau, aku akan meninggalkan Jincheng, dan tidak akan pernah kembali. Tapi 3 hari kemudian, aku akan memusnahkan Sekte Pedang Naga Hijau. Jika kau benar-benar bisa melakukannya, aku menikahimu, mengapa tidak? Baiklah. Maka itu sudah pasti. Tiga hari kemudian, aku akan membinasakan Sekte Pedang Naga Hijau. Bagaimana aku bisa memiliki harapan pada pria seperti itu sekarang? Sungguh lucu. Kepala pengawal naga, Jiangnan, bersama 36 Dewa Langit dari Paviliun Pedang Ilahi menyambut kepulangan pemilik toko. Silakan ambil perintah pedang dewa. Terbuat dari meteorit,
dengan ukiran naga berlapis emas. Terakhir kali memegang perintah ini. Oh iya, Jiang Wen menyuruhmu menyelidiki pergerakan Sekte Pedang Naga Hijau. Sudah ada hasilnya. Sekte Pedang Naga Hijau akan mengadakan kompetisi pedang di Villa Naga Hijau 3 hari kemudian. Putra Sekte Pedang Naga Hijau akan mewakili Sekte Pedang Naga Hijau untuk pergi ke keluarga Su dan menyelesaikan upacara penandatanganan besok. Saat itu, berbagai sekte di wilayah selatan akan mengirimkan perwakilan mereka. Sebarkan saja kabar itu. Katakan bahwa pemimpin kuil pedang dewa akan mengunjungi keluarga Su besok. Tuanku, apakah Anda akan menyerang Sekte Pedang Naga Hijau? Sekte Pedang Naga Hijau yang kecil itu pantaskah aku serang? Kunjungan ke keluarga Su hanya untuk memberikan Nona Su hadiah besar. Yang bawah ini mengerti, itu saja pengaturan. Kuil pedang dewaku telah sunyi di dunia fana selama 100 tahun. Sudah waktunya untuk mengingatkan. Sekte dan keluarga bangsawan ini, siapa sebenarnya yang berkuasa di dunia ini? Su Kingsway, bagaimana pertimbanganmu tentang tawaran saya yang terakhir? Kau bermimpi, Su Kingsway. Jangan tidak tahu diri. Jian Sida bisa melirikmu, bunga layu yang sudah usang. Itu keberuntunganmu. Liu Qian, hari ini adalah upacara penandatanganan kontrak antara Grup Su dan Sekte Pedang Naga Hijau. Akulah yang berkuasa di Grup Su. Kau siapa? Berani duduk di sini dan berbicara seenaknya denganku, kau, Su Zisui. Bagaimana kau berbicara dengan ibuku? Malu-malu kucing, seandainya ayahku ada di sini. Kau, orang tak tahu malu ini, sudah lama kuusir dari rumah, Su Kingsway. Kau benar-benar menganggap dirimu orang penting, ya kan? Tuan Lin Tian ada di sini. Kau berani sesombong ini. HMPH, menarik. Su Kingsway, kau adalah orang pertama yang berani sesombong ini di depanku. Hari ini aku tetap mengatakan hal yang sama. Jika kau berhasil membatalkan pertunanganku dengan paman keempatku, boleh. Lin Tian, aku menyarankanmu untuk segera melupakan niat itu. Pernikahan ini, jika kau tidak menerimanya, maka jangan harap kau bisa menyentuhku sedikit pun. Meskipun karena itu Grup Su akan kehilangan Sekte Pedang Naga Hijau sebagai pendukungnya. Tidak masalah. Apakah ini ancaman terhadap Sekte Pedang Naga Hijau kami? Sekte nomor 1 di wilayah selatan. Belum ada yang berani di wilayah selatan. Sekte Pedang Naga Hijau kami adalah surga. Keluarga kecil. Bahkan tidak pantas untuk menjadi pembantu kami. Hari ini aku akan melepaskanmu di sini. Siapa di antara kalian yang berani bicara? Karena lamaran resmi sudah kuberikan, itu sudah cukup menunjukkan rasa hormatku pada keluarga mempelai wanita. Jangan keterlaluan, 3 kepala sekte telah tiba. Kau beruntung. Hari ini tokoh penting itu juga akan datang. Kekuatan di balik tokoh penting itu, bahkan Sekte Pedang Naga Hijau pun sangat menghormatinya. Begitu juga dengan keluarga kalian, keluarga Su. Pastikan untuk memberikan sambutan dengan standar tertinggi kepada tokoh penting itu. Jika hanya upacara penandatanganan kontrak saja, bahkan tidak pantas untuk menghadirkan 3 kepala keluarga Nanyu. Puncak acara hari ini. Sejak awal bukanlah untuk menandatangani kontrak dengan keluargamu, keluarga Su. Karena tokoh penting yang sangat dihormati bahkan sudi mengunjungi keluarga Su kita. Itu adalah kehormatan bagi keluarga Su kita. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari tokoh penting itu, maka Sekte Pedang Naga Hijauku akan langsung mencapai puncak kesuksesan. Dan menjadi kekuatan terhebat di wilayah selatan. Saat itu, keluargamu, keluarga Su, juga akan menjadi keluarga terhebat di wilayah selatan. Su Yao, Su Yu, cepat sambut tokoh penting itu. Su Kingsway, kau lebih baik bersikap baik. Jangan sampai membuat masalah dengan tokoh penting itu, dan menyeret keluarga Su kita. Keluarga Su sungguh luar biasa, benar-benar membuatku membuka mata. Pemilik toko, Tuan Agung Nanyu, Huo Nansen, dengan hormat mempersembahkan harta karun rahasia Nanyu. Hanya memohon petunjuk dari Tuan Huo Nansen. Ya, selama Tuan bertapa. Huo Nansen yang selalu mengelola semua urusan dunia kultivasi Nanyu. Bisa dibilang, dia telah bekerja dengan sepenuh hati. Berusaha sebaik mungkin memang tidak salah, tapi manajemen Nanyunya juga tidak bagus ya. Kalau begitu bawahan ini akan menolaknya saja. Karena sudah berniat, maka suruh dia datang saja. 10 menit kemudian, aku ingin bertemu dengannya di lokasi upacara penandatanganan kontrak keluarga Su. Jika tidak,
Huo Nansen akan menjadi terkenal di wilayah selatan. Baik, Yang Mulia, tapi upacara penandatanganan sudah dimulai setengah jam yang lalu. Anda belum juga masuk? Aku tidak akan datang. Siapa yang berani memulai? Saat itu aku ditipu oleh Lin Tian. Dan membuatku bodoh selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membuat Lin Tian menyaksikan sendiri kehancuran sekte yang dibanggakannya. Biarkan aku menghancurkannya dengan satu serangan pedang. Asal pemilik toko mengangguk, bawahan ini akan segera membawa orang untuk menghancurkan sekte pedang naga hijau itu. Tidak perlu. 3 hari kemudian pada acara pertemuan, aku akan turun tangan sendiri. Hari ini kita datang untuk memberikan hadiah kepada Su Xinsui. Apakah semua hadiah sudah siap? Penjaga naga semuanya sudah siap dengan hadiah mereka. Menunggu perintahmu saja. Waktunya hampir tiba. Saatnya aku tampil. Silakan tunjukkan undangannya. Kau. Yao Yao. Kau kenal orang ini? HMPH. Aku belum sempat meminta pertanggungjawabanmu atas kejadian terakhir kali. Tidak kusangka kau malah datang sendiri. Yaitu orang bodoh yang berselingkuh dengan Su Qingsui itu. Mengandalkan sedikit kekuatan yang dimilikinya, dia berani berkata-kata sembarangan, bahkan melukai 2 pengawal keluargaku. Minta pertanggungjawaban. Sudah kukatakan. Jika kau bukan adik perempuan Su Qingsui, menurutmu kau masih pantas berdiri di sini dan berbicara. Nak, ku beri nasihat jangan terlalu sombong. Hari ini adalah upacara penandatanganan kontrak antara keluarga Su dan Sekte Pedang Naga Hijau. Tuan Pedang saat ini berada di kediaman keluarga Su, dan masih ada tokoh misterius lainnya yang akan hadir. Jika kau membuat masalah saat ini, maka itu adalah jalan menuju kematianmu sendiri. Jika kau membuat masalah sekarang, maka itu adalah jalan menuju kematianmu sendiri. Nak, aku memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada Yao Yao keluarga kami. Dan membayar sendiri pengobatannya. Maka aku akan melepaskanmu. Kau pantas berlutut? Haha. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Jika Tuan Jianzi mengetahui perselingkuhanmu dengan tunangannya, maka nyawamu mungkin akan melayang. Semula ia masih punya 2 hari untuk hidup. Tapi ia bersikeras mencari kematian. Aku tak keberatan mengirimnya lebih cepat ke siklus reinkarnasi. Oh, kau sangat berani. Hanya seorang murid biasa dari Sekte Pedang Naga Hijau, berani sekali berbicara sembarangan dan menghina putra pedang. Ini sama saja dengan mencari kematian. Aku akan mematahkan kedua kakimu, lalu mengusirmu dari keluarga Su. Kita lihat siapa yang berani. Kita lihat siapa yang berani. Siapa kalian terhadapnya? Oh, dari mana kau menemukan aktor terkenal ini? Atau jangan-jangan kau menanggung biayanya? Nona kedua keluarga Lu, kau berani memukulku, sebagai pemimpin kuil Dewa Pedang. Hukumanmu sudah pasti. Kuil Dewa Pedang. HMPH, kapan Gunung Selatan memiliki istana seperti ini? Kau asal mengarang kebohongan. Berani sekali di sini. Tidak tahu, istana Dewa Pedang yang disebutkan wanita itu memang benar-benar ada. Apa? Istana Dewa Pedang adalah kekuatan paling misterius di Qin kita. Selama ribuan tahun selalu berada di puncak semua sekte. Bahkan Kaisar Agung Nanyu, Huo Nansen, saat bertemu dengan kekuatan besar ini, hanya bisa tunduk dan patuh. Dan aku mendengar bahwa tokoh penting yang datang hari ini berasal dari kuil Dewa Pedang. Su Yao, sepertinya keluargamu, keluarga Su, tidak semuanya seperti kamu, bodoh dan tidak tahu apa-apa. Yao Yao, jangan khawatir. Meskipun tokoh penting itu akan muncul di keluarga Su hari ini, tetapi sama sekali tidak mungkin dibawa oleh anak ini. Seorang aktor yang tidak tahu dari mana dia berasal. Berani-beraninya menyamar sebagai tokoh penting dari dunia Dewa Pedang. Benarkah dia menganggapku, Su Yu, sebagai orang bodoh? Ngomong-ngomong, aku ini bisa dibilang sebagai penyelamatmu. Seandainya aku tidak menemukanmu di pinggir jalan saat itu, sampai sekarang kau mungkin masih tetap bodoh. Orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Melihat dewa ada di sini. Perintah Dewa Pedang ada di sini. Perintah Dewa Pedang,
Jangan-jangan dia benar-benar orang dari kuil Dewa Pedang. Tidak mungkin. Bukankah dia dulu orang bodoh? Ukiran naga berlapis emas. Sama seperti yang diisukan. Lencana komandan itu sepertinya asli. Xiao Wuye, kenapa kau ada di sini? Lupakan saja. Su Qingsui, dia adalah tamu yang kuundang. Su Qingsui, apa aku perlu melapor kepadamu? Mungkinkah dia benar-benar dari kuil pedang, kepala dari 10.000 sekte? Kakak, kau bingung ya? Aku juga merasa aneh. Anak itu tampaknya bukan petarung kuat. Tapi bagaimana dengan perintah pedang dewa itu? Perintah pedang dewa itu pasti palsu. Palsu. Ya, coba kau pikirkan. Jika dia benar-benar orang dari kuil pedang dewa, orang yang begitu angkuh dan sombong, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir perlakuan Su Qingsui yang tidak sopan itu? Tentu saja dia hanya berpura-pura, berlagak sombong dan angkuh. Kau benar. Dia hanyalah orang bodoh yang kau pungut dari jalanan. Ya, hanya dalam 2 hari, dia sudah berubah drastis, berubah menjadi burung raksasa. Siapapun yang punya sedikit akal sehat tidak akan mempercayai hal-hal aneh ini. Jadi, kita pasti tertipu oleh auranya. Lolos dari kematian. Ayo, kita ikuti mereka. Hari ini adalah hari terpenting bagi keluarga Su kita. Jangan biarkan orang bodoh itu membuat masalah di keluarga Su kita. Xiao Wuye, kau jangan keterlaluan. Qin Sue, apa maksudmu? Kau menerobos masuk ke perusahaanku, memukuli satpamku sudah keterlaluan. Sekarang kau malah datang membuat keributan di rumahku. Kau tahu hari ini tanggal berapa? Tahu, bukannya hari ini upacara penandatanganan kontrakmu dengan Jiansen? Apa yang kau tahu? Kau bicara omong kosong apa sih? Apakah aku salah bicara? Apa itu kuil Dewa Pedang? Hari ini adalah upacara penandatanganan kontrak antara Sekte Pedang Naga Hijau dan keluargaku, keluarga Su. Aku bertanya padamu. Mengapa kau berpura-pura menjadi orang dari kuil Dewa Pedang di depan pintu tadi, bahkan membawa papan nama palsu untuk menakut-nakuti orang? Ternyata hanya berpura-pura, memanfaatkan nama besar orang lain. Xiao Wuyi, kau terus-menerus mengatakan akan melindungiku. Ternyata kau bermain-main seperti anak kecil. Qin Sue, aku tidak pernah menipumu. Papan nama itu memang benar air mata Dewa Pedang. Dan aku memang benar Dewa Pedang. Pedang, Tuhan Pedang tak tertandingi. Tuan muda kelima, sudahlah. Tipu daya anak kecil seperti ini, bisa menipu Su Yao dan Su Yu, bisa menipu Lin Tian, aku beritahu kau. Lin Tian, pewaris pedang dari Sekte Pedang Naga Hijau, ada di aula perjamuan ini. Lalu bagaimana? Xiao Wuye, kau diusir dari Sekte Pedang Naga Hijau 3 tahun lalu. Anak tak berguna, kau bertaruh bahwa Lin Tian tidak mengingatmu, seorang bawahan kecil, Sekte Pedang Naga Hijau atau tawanan. Semua tak akan mampu menahan sebilah pedang Xiao Wuye. Xiao Wuye, aku benar-benar sudah muak denganmu. Kau mau mati terserah, tapi jangan sampai menyeret keluargaku, keluarga Su. Lalu bagaimana? Xiao Wuye, kau adalah orang yang diusir dari Sekte Pedang Naga Hijau 3 tahun lalu. Kau menggertakku, kau mengira Ling Tian akan melupakan bawahan kecil sepertimu. Sekte Pedang Naga Hijau atau Sekte Pedang Naga Merah tidak akan mampu melawan satu serangan pedang Xiao Wuye. Xiao Wuye, aku benar-benar sudah muak denganmu. Kau mau mati terserah. Tapi jangan sampai menyeret keluargaku, keluarga Su. Ayo, ayo, mari kita beri tepuk tangan untuk aktor peraih Oscar ini. Xiao Wuye, ya kan, ku akui. Aktingmu memang sangat luar biasa. Hampir saja aku tertipu. Sekte Pedang Naga Biru, kesempatan dari keluarga Sen, teruslah mendengung. Kakak Qingsui, kau tidak mengatakannya. Kami benar-benar tidak tahu detail tentang dirinya. Kau menertawai apa? Mentertawakan aku. Mentertawakanmu yang merasa sok tahu, mentertawakan kebodohannya yang tidak tahu apa-apa. Aku sangat takut. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Su Yu adalah tamu yang kuundang. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Su Qingsui, kau yakin ingin melindunginya? Kau yakin ingin melindunginya? Akulah pewaris keluarga Ding. Ayah sakit parah dan berbuat bejat. Rumah ini, aku yang menentukan. Pewaris, ya. Su Qingsui ingin kau sadar. Alasan kau masih bisa tinggal di keluarga Su, hanya karena kau masih memiliki paras yang rupawan. Jika Tuan Jianxi melihatmu seperti ini, dia akan berlutut di hadapanku. Su Qingsui, kekasihmu ini sangat menarik. Kemampuannya berbicara omong kosong tak tertandingi di seluruh wilayah selatan kita. Tuan Wu, lebih sedikit bicara. Su Yu, kau juga mundurlah. Akulah kepala keluarga Su. Dia hanyalah murid dari Sekte Pedang Naga Hijau. Bahkan tak pantas untuk menjadi pembantu Tuan Pedang. Dasarmu apa sampai begitu melindunginya? HMPH, aku mengerti. Apakah dia yang mengusirmu? Bunuh saja dia. Siapa yang berisik di sini?
Siapa yang berisik di sini? Ada apa ini? Ibu, mereka. Yao Yao, ada apa denganmu? Siapa yang memukulnya? Anak muda inilah yang memukuli Yao Yao. Dia bilang kepada kakak Wei, jika kau masih kurang hormat padanya, dia akan membunuh Yao Yao. Su Kingswei, wanita pengkhianat. Tidak hanya menggoda pria di luar sana, tapi juga membawa pria asing ke rumah. Keluarga Su tidak membutuhkan putri sepertimu. Berani kau pukul aku, kau tahu aku siapa? Kenapa? Dia adalah ibu tiri Su Xinsui. Tidak ada hubungan darah dengan Su Xinsui sama sekali. Hari ini kita datang untuk menguji. Gawat, gawat, sungguh keterlaluan. Ini rumahku. Ini bukan tempat kalian bertindak seenaknya, Su Tingqi. Halo. Kalian harus memberi saya penjelasan tentang kejadian hari ini. Kalian wajib memberi saya penjelasan. Memberi saya penjelasan? Sungguh lucu sekali. Memang benar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Biarkan saya memberi kalian penjelasan. Baiklah, hari ini kalian berdua harus memberi penjelasan yang memuaskan padaku. Kalian hari ini harus memberi penjelasan padaku. Memberi penjelasan padaku. Benar-benar lucu sekali. Memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biar aku yang memberi kalian penjelasan. Baiklah. Hari ini kalian berdua dengarkan baik-baik. Dia berkolusi dengan orang luar untuk menggerogoti grup Su. Itu menunjukkan ketidaksetiaannya dan menyebabkan ayahnya sakit keras hingga koma. Itu menunjukkan ketidakbaktiannya. Rencananya gagal di hotel hari itu dan dia ingin menyakitiku. Terbukti tidak berbudi. Memberinya obat bius agar Su Qin kehilangan kesuciannya. Memang tidak mudah. Anak perempuanmu tidak setia, tidak berbakti, tidak berbudi, dan tidak adil. Inilah penjelasan yang kuberi padamu. Aku, Xiao Wei, mengikuti hukum sebab akibat. Perbuatan anak perempuanmu sepenuhnya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Baik, baik, baik. Selama ini, baru kali ini seseorang berani mengusik keluarga pamanku. Kalian begitu berani dan sombong. Jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, orang-orang. Aha, selama ini baru pertama kali kalian berani memperlakukan paman saya seperti ini. Kalian begitu berani dan sombong. Jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, orang-orang. Hari ini, siapapun dari kalian tidak akan bisa menyelidiki keluarga Su sedikit pun. Kita lihat nanti apakah kau masih bisa tersenyum saat bertemu dengan Tuan Jianzi. Ikuti aku ke balai pesta. Aku akan meminta Tuan Jianzi untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Su. Kau cukup berani ya, Tuan Muda. Besok pun datang, aku tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa, meskipun ayahnya, King Long, datang bersama cucunya, mereka hanya akan bisa berlutut memohon padaku. Kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Adik keenam, aku ingin melihat, seberapa besar keberanian yang dimiliki seorang Jianzi rendahan itu. Hahaha. Jangan harap ayah akan memaafkannya. Dipukuli oleh siapa? Tidak tahu anak nakal dari mana. Karena cintanya pada Su Kingswei ditolak, dia datang membuat onar ke keluarga Su. Lelaki itu sangat arogan dan semena-mena. Tidak hanya melukai para pengawal keluarga Su, tetapi juga memukuli ibu dan Yao Yao. Siapa yang begitu berani? Hari ini adalah upacara penandatanganan kontrak antara Sekte Pedang Naga Hijau dan keluarga Su. Berani membuat keributan di sini. Dia benar-benar tidak menganggap Sekte Pedang Naga Hijau dan 3 sekte besar lainnya. Tuan Muda Yanzi. Dan dia juga mengatakan, jika kau bertemu dengannya, katakan padanya. Katakan kau akan berlutut di hadapannya. Bahkan jika ayahmu, pemuja naga hijau, datang sekalipun, hanya akan memohon belas kasihan padanya. Beraninya kau. Di seluruh wilayah selatan, belum ada yang berani meremehkan Sekte Pedang Naga Hijau. Di mana dia? Kau pergi, aku ingin melihat siapa yang memberinya. Hidup sesuai kehendak sendiri adalah kekuatan terbesar. Hidup sesuai kehendak sendiri adalah kekuatan terbesar. Orang gila dari mana ini? Berani sesombong ini di depan Tuan Jianzi. Di Nanyu, belum pernah ada yang berani kepada Tuan Jianzi. Nyonya Zenzi, dia adalah kekasih gelap Su Kingswei di luar sana. Kau yang melukai Nona Su? Besok kau dengarkan aku. Ini sebenarnya kesalahpahaman. Diam, Su Kingswei, aku sudah sangat menghormatimu. Jangan keterlaluan. Jangan lupa siapa dirimu sebenarnya. Xiao Wu juga sudah memerintahkan agar dia pasti dipenjara. Setelah hari ini, seluruh wilayah selatan tidak ada lagi siapapun yang berani menantang. Pulanglah malam ini. Nak, aku bertanya lagi,
Apakah kamu yang... Jika tidak, aku akan bertanya lagi. Apakah kamu yang melukai Su Yao? Aku hanya mewakili keluarga Su, mewakili Su Qinsue untuk menghukummu yang tidak bermoral dan tidak tahu berterima kasih, tidak setia dan tidak berbakti. Wanita yang tidak beradab, beraninya kau berbicara seperti itu di depan pendeta Feng Xian. Tidak puas, tidak pernah ada seorang pun yang berani bersikap seperti itu padanya. Oh. Baik, kau berani sekali. Maka aku memutuskan untuk memberimu kesempatan hari ini. Selama Anda berlutut di sini, kau tahu 3 kali untuk semua orang hadir. Aku akan menyelamatkanmu besok. Oke, saya juga akan memberi Anda kesempatan. Berlutut di depan saya. Aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh hari ini. Berlutut di depan saya. Aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh hari ini. Dia benar-benar menganggap dirinya orang penting, meskipun itu Nan Yu atau Nan Sun yang datang. Aku tidak berani mengatakan itu. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau bertindak semena-mena di depanku. Kau belum tahu siapa sebenarnya orang penting ini. Dia adalah putra dari sekte nomor 1 di wilayah selatan, Ling Tian, pewaris pedang dari sekte pedang naga biru. Ayahku, King Long Jianzun, sudah lama mencapai alam transendensi. Di wilayah selatan ini, dia tak terkalahkan. Sedangkan aku, pewaris ketiga aliran pedang perak. Juga termasuk yang langka. Yang paling terkemuka adalah dia. Biksu Huanan datang, pun tak pantas membuatku berlutut di hadapannya. Apakah ini sudah cukup? Apakah ini sudah cukup memenuhi syarat? Lihatlah, dewa ada di sini. Para pendeta Qin Agung, cepat sujud. Kuil Dewa Pedang itu apa? Kau bahkan tidak tahu itu adalah simbol status pemimpin Kuil Dewa Pedang. Kuil Dewa Pedang adalah jabatan tertinggi di Qin Agung. 10.000 tahun yang lalu pun sudah merupakan dewa di antara 10.000. Menjadi pendekar pedang tak tertandingi Kuil Pedang Dewa. Li Yu takut bahwa jalan menuju keabadian hanya tinggal 5 langkah lagi. Karena perintah pedang dewa ada di tangannya, maka dia adalah pemimpin Kuil Pedang Dewa. Tuan Xiao, kau benar-benar tidak takut mati ya? Kau hanyalah murid yang dibuang oleh Dewa Pedang Naga Hijau. Puing-puing keluarga Shen. Berani-beraninya membawa sebuah perintah palsu. Kau hanya berpura-pura menjadi dewa pedang tanpa tanding di sini. Kau hanyalah pedang King Long, murid yang dibuang dari sekte, di reruntuhan keluarga Shen. Kau bahkan menggunakan lencana palsu. Kau hanya berpura-pura menjadi dewa pedang tanpa tanding di sini. Kukira aku merasa tidak asing. Bukankah ini murid sekte pedang King Long kita yang mencoba untuk mencuri warisan? Ah, datang ke sini hari ini? Jangan bilang kau memohon padaku untuk membiarkanmu kembali ke sekte pedang naga hijau. Aku juga ingin pergi. Dia adalah orang yang dibuang dari sekte pedang naga hijau dulu, si sampah. Kukira dia adalah tokoh penting. Ternyata dia hanyalah badut. Tuan muda kelima, kau tidak benar-benar berpikir aku tertipu olehmu, kan? Hadirin sekalian. Aku beruntung pernah menerima perintah dari Dewa Pedang tanpa tanding. Dan memberinya pedang tanpa tandingan, juga meninggalkan pedang pusakanya, pedang naga dewa, di sekte pedang naga hijau kami sebagai Dewa Pedang tanpa tandingan. Dialah guruku, Lin Tian. Tanpa dia, aku, Lin Tian, tidak akan ada. Hari ini aku mengadakan pesta ini. Bukan hanya untuk menandatangani kontrak dengan Suzan. Tetapi juga untuk menyambut guruku. Sedangkan kau, Xiao Wuyi, dengan sepotong perintah Dewa Pedang palsu. Berani menyamar sebagai Dewa Pedang tanpa tandingan. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh? Sangat konyol, sangat bodoh. Xiao Wu Master, trik Anda telah diekspos oleh Lord Jianzi. Anda masih bisa tertawa. Saya bahkan tidak ingin Anda memiliki wajah. Lin Tian, Anda bilang saya telah menasihati Anda. Tapi mengapa saya tidak ingat membawa Anda sebagai penjahat? Haha, lihat saja bebek mati ini. Masih saja keras kepala. Tuan muda, kau benar-benar tidak akan menyesal sebelum melihat peti mati. Kau seharusnya bersyukur guru agung dari Tuan Muda Jianzi, Dewa Pedang tanpa banding, tidak ada di sini. Jika tidak, jika beliau tahu kau menggunakan namanya untuk menipu dan berbuat curang, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya mati. Dia pantas mendapatkan hukuman langsung dari Dewa Pedang. Panggil orang. Hari cerah, kau mau melakukan apa? Aku mau melakukan apa? Urusanmu apa? Xiao Wuye yang menyamar sebagai Dewa Pedang Wushuang, kakinya dipatahkan dan diseret keluar. Hadiah dari kuil Dewa Pedang telah tiba.
Hadiah dari kuil Dewa Pedang telah tiba. Silakan Nona Su memeriksanya. Semua adalah senjata tingkat 9. Aku ingat harta karun terpendam puncak tulang naga itu. Hadiah semahal peringkat 6 itu diberikan untukku. Dasarmu apa mengira hadiah-hadiah ini untukmu? Bukan untukku. Jangan-jangan ini untuk wanita murahan Su Qinsui itu. Nona Su, karena waktu yang mepet, aku hanya menyiapkan sedikit hadiah sederhana. Kuharap kau tidak keberatan. Nona Su, waktu sangat mepet, jadi saya hanya menyiapkan sedikit hadiah sederhana. Semoga kau tidak keberatan. Ini semua untukku. Maksudmu? Kau adalah Dewa Pedang tanpa tanding. Semua hadiah ini kau yang memberikan. Apalagi kalau bukan itu, selain aku dan kalian semua yang hadir di sini, siapa lagi yang mampu memberikan hadiah-hadiah ini? Haha, orang yang berlagak sok hebat. Jika kau mampu memberikan hadiah ini, mengapa kau sampai diusir dari Qinglong Jianzun? Jika kau mampu memberikan hadiah ini, mengapa kau sampai berpura-pura gila dan menikah dengan keluarga Shen? Dan akhirnya kau diusir? Jika kau mampu memberikan hadiah ini, mengapa akhirnya namamu, Xiao Wuye, tidak ada di tanda tangannya? Haha, kupikir ini jelas-jelas diberikan untuk Yao Yaoku. Yao Yaoku dan Tuan Jianzi memang jodoh yang ditakdirkan. Tuan Jianzi juga murid kesayangan dari Dewa Pedang tanpa tanding. Ini adalah mas kawin pertunangan yang diberikan Dewa Pedang tanpa tanding kepada keluarga Su kita. Bisa mendapatkan perhatian Tuan Jianzi. Aku, Su Yao, beruntung dalam 3 kehidupan. Su Yao, kau terlalu tidak tahu malu. Su Yao, kau terlalu tidak tahu malu. Aku, Su Qinsui, memang tidak ingin menikah dengannya, Lin Tian. Tetapi pertunangan kita belum dibatalkan. Su Yao, kau dan tunanganku terang-terangan menjadi pelakor. Soal tidak tahu malu, siapa yang bisa mengalahkanmu? Berhenti bicara omong kosong, tidak ada bukti. Sejak hari kau berselingkuh dengan Xiao Wuye, Hu Jinsui. Perjanjian pernikahan kita akan. Kalau tidak, mengapa Dewa Pedang tanpa banding menunggu sampai hari ini? Aku akhirnya mengerti. Su Qinsui, kau memang sampah keluarga. Kau duluan yang berselingkuh, lalu ingin balik menuduh Yao Yao. Hatimu sungguh kejam. Omong kosong. Faktanya sudah ada di depan mata. Kau masih ingin mengelak, atau kau meragukan hadiah dari Dewa Pedang tanpa tanding ini? Dia salah kirim. Faktanya sudah ada di depan mata. Kau masih ingin mengelak, atau kau meragukan hadiah dari Dewa Pedang tanpa tanding ini? Dia memberikannya kepada orang yang salah. Yang berbohong terang-terangan itu kalian, kan? Sejujurnya, kadang aku benar-benar mengagumi kalian. Bisa tidak tahu malu sampai seperti ini. Kami tidak seperti orang-orang tertentu. Demi memperebutkan harta warisan, sampai sepicik itu memberi ayahnya sendiri obat. Sudah ada desas-desus. Keluarga Su diracun. Ini benar-benar terjadi. Keluarga Su bagaimanapun juga adalah keluarga terpandang. Bagaimana bisa melahirkan anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini? Su Yao, jangan menuduhku tanpa bukti. Xiao Wuye, bisakah kau berhenti ikut campur? Ini urusan keluarga Su. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Nona Chen Su. Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Aku mohon, Nona Su. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Ada pemilik toko di sini. Semua orang yang telah menghinamu malam ini tidak akan bisa lari. Su Yao, kau yakin ingin mengambil semua hadiah yang akan kuberikan kepada Nona Su Qinsui ini untukmu sendiri? Qiu Ye, ku beri saran. Janganlah keras kepala. Ini adalah mas kawin yang diberikan oleh Dewa Pedang tak tertandingi untukku. Ada hubungannya apa denganmu? Baiklah, karena kalian berdua sudah memutuskan untuk menikah. Jangan sampai menyesal nanti ya. Baiklah, karena kalian sudah memutuskan untuk menjalin takdir ini. Jangan sampai menyesal nanti ya. Jadi, Tuan Muda Xiao Wu, selain bisa berkoar-koar di sini, dan memainkan beberapa tipu daya, apalagi yang bisa kau lakukan, Lin Tian, jika aku membunuhmu dengan satu pedang, membiarkanmu pergi bereinkarnasi tanpa tahu apa-apa, itu terlalu mudah bagimu. Bergantung padamu, kau ini siapa? Hanya murid rendahan dari Sekte Pedang Naga Hijau. Masih bisa membunuhku? Jangan terburu-buru, aku selalu cermat dalam bertindak. Jika setelah 1 menit lagi, orang yang akan menyelamatkanmu belum muncul, maka hari ini kau benar-benar harus mati. Hahaha, menghadapi kematian masih saja berpura-pura. Tuan kelima, jika kau bermain komedi, penjualan tiketnya pasti sangat tinggi. Baiklah. Mari kita tunggu sebentar. Guru. Kau akan pergi.
Janganlah kau berjuang lagi. Kau mengacau upacara penandatanganan kontrakku. Pedang Dewa tanpa tanding. Hari ini hanya dengan membunuhmu, aku baru bisa memberikan penjelasan pada sekte-sekte di wilayah selatan. Memberikan penjelasan pada istana pedang dewa tanpa tanding. Kalian semua katakan, apakah yang kukatakan benar? Kata-kata terakhirmu sudah cukupkah? Kau masih menunda-nunda waktu. Apakah kau masih menunggu seseorang menyelamatkanmu? Ku beritahu kau. Hari ini keluarga Su dilindungi oleh Lin Tian, pewaris pedang dari Sekte Pedang Naga Hijau. Dan juga 3 sekte besar Nanyu, Paviliun Angin Ungu, Sekte Naga Harimau, Gerbang Taisuan. Hari ini, meskipun Raja Surga datang sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kau juga harus mati di sini. 321 berpartisipasi dalam poin untuk mendapatkan 3 tinggi. Catatan, bagian ini mungkin memerlukan konteks tambahan untuk terjemahan yang lebih akurat. Kau masih menunda waktu. Apakah kau masih menunggu seseorang menyelamatkanmu? Ku bilang padamu. Hari ini keluarga Su ada aku, Lin Tian, putra mahkota dari Sekte Pedang Naga Hijau, yang mengawalnya, dan juga 3 sekte besar Nanyu, yaitu Paviliun Angin Ungu, Sekte Naga Harimau, dan Gerbang Taisuan. Hari ini, bahkan jika Kaisar Langit pun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kau tetap harus mati di sini. 3, 2. Cucu dari neraka selatan, jalan suci manusia api. Dia adalah tokoh penting yang jarang kita temui. Bahkan naga hijau yang terhormat pun akan menghormatinya. Hanya sebuah upacara penandatanganan kontrak, justru menarik orang kuat seperti ini. Kecuali aku, yang mulia. Aku, yang mulia. Huo yang mulia. Bahkan putra mahkota selatan pun datang untuk makan malam. Kita lihat saja berapa lama kau masih bisa hidup. Xiao Ye, bahkan putra mahkota selatan pun datang. Kita lihat saja berapa lama kau masih bisa hidup. Ada apa ini? Tim Huo hari ini seharusnya bertanding dengan keluarga Su. Anak ini datang tanpa diundang. Tidak hanya itu, ia juga melukai pengawal keluarga Su, bahkan melukai Nona Su. Oh. Ada kejadian seperti itu, anak muda ini sangat arogan, menggunakan lencana palsu. Berulang kali melakukan kejahatan, menghina orang, bahkan menghina Dewa Pedang. Anak muda itu bahkan berani menerima hadiah pertunangan dari Tuan Pedang Suci. Ini benar-benar keterlaluan. Hari ini dia pantas dihukum. Jika kita membiarkan anak muda itu terus bertindak semena-mena, dan dia sampai membuat marah Tuan Besar itu, maka seluruh wilayah selatan akan ikut menanggung akibatnya. Baiklah. Aku tak menyangka sebuah upacara penandatanganan kontrak kecil bisa kalian buat menjadi seperti ini. Beraninya kalian. Baiklah, tidak kusangka sebuah upacara penandatanganan kontrak kecil justru dibuat kalian sedemikian. Beraninya kalian. Kau tidak tahu, Xiao Wei sebenarnya adalah murid dari King Long Jianzong. Karena bertahun-tahun berlatih, tidak ada kemajuan sama sekali. Baru kemudian dia dikeluarkan dari perguruan. Saya beruntung bisa bertemu dengan Dewa Pedang tanpa tanding. Untungnya mendapat bimbingan. Aduh, kalau tidak, hari ini dia memalsukan tanda pengenal dan juga menyewa 2 aktor. Jangan-jangan aku benar-benar ditipu olehnya. Mei, Tuan Huo juga datang hari ini. Cepatlah berlutut. Berlutut dan sujud untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin masih bisa menyelamatkanmu. Tuan muda kelima, Huo Zizun, adalah orang yang sangat sulit ditemui. Cepatlah kau akui kesalahanmu dan meminta maaf. Mungkin masih ada sedikit harapan. Akui kesalahan dan minta maaf. Kurasa yang seharusnya berlutut dan meminta maaf adalah dia. Tuan muda kelima, kupikir kau benar-benar sudah gila. Kau bahkan berani menyinggung Huo Zizun. Mari kita menjauh darinya. Xiao Yu, kau sendiri yang mencari kematian, membuat marah penguasa bencana. Jangan sampai menyeret keluarga Su kita. Hari ini kau sudah menyinggung semua orang yang ada di sini. Kami memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi kau malah, mati pun tak ada yang menghalangi. Lin Tian yang menyedihkan. Kau seharusnya berterima kasih pada Huo. Seandainya dia tidak datang, kau mungkin sudah berada di jembatan Naihe. Bertemu denganku. Mengapa tidak sujud? Bertemu denganku. Mengapa tidak beribadah? Apakah kamu gila? Tidak hanya dia bersikap kasar kepada Lord Jianzi, dia bahkan tidak sopan kepada Huo Zizun. Tersinggung Huo Zizun, Anda sudah mati. Sulit bertemu Honansen, temui Dewa Pedang.
Apa itu Huo Supreme? Mengapa Anda menginginkan ini? Dia hanya upaya dari Sekte Pedang Qinglong saya. Diam Lin Tian. Dia adalah dermawan yang menyelamatkan nyawa Anda. Honansen, jika Anda datang 1 detik nanti, Lin Tian adalah mayat. Lan Yu Horensen terlambat. Semoga Tuan Sen memaafkan saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa ini? Lan Yu, Yang Mulia, ingin meminta maaf kepadanya. Oh, Yang Mulia, jangan berkata begitu. Kedatanganmu tidak terlambat sama sekali. Yang Mulia sangat sibuk. Meskipun hanya untuk menemuiku, itu juga tepat waktu. Kata Jiang Lan, kau selama ini telah bekerja keras. Katanya memang benar. Ampunilah hamba, Yang Mulia. Ampunilah. Kau adalah kaisar dan permaisuri. Apa salahku? Apakah karena pakaianmu rapi yang menjadi kesalahan? Apakah kau merasa bersalah karena diantar dengan mobil mewah? Atau mungkin, yang bersalah adalah karena kau hina, Tuan? Membiarkanmu merasa hina, masih berani sesombong ini. Kau, Huo Nansen, semakin berani saja ya. Karena kau datang ke hadapanku, bukannya merasa rendah diri, malah membiarkan seorang yang hina. Berani sekali kau, Donggang. Kau pikir ini sangat menyenangkan, atau setelah sekian lama tak bertemu, kau ingin sekali menerobos masuk gerbangku? Hamba tidak berani, Tuan tidak membunuh hamba. Karena ada urusan yang lebih penting, aku tidak ingin menumpuk terlalu banyak karma. Tapi hari ini, nyawa mereka akan jatuh ke kepalamu. Baik. Semuanya jelas, mengerti, kau tahu harus bagaimana. Jangan kau beri aku titik awal, itu hanyalah alasan dalam pedang emas dan peraku. Dasar. Kepala Kepolisian Huo, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia hanyalah pion dari Sekte Pedang Naga Hijauku. Diam. Luo Nansan. Jika seseorang mencuri hadiah untuk kuil pedang dewa, bagaimana kau pikir perhitungan karma itu harus dilakukan? Tentu saja. Jika sulit untuk dihapuskan namanya, apa? Tidak. Semua hadiah ini diberikan oleh Dewa Pedang tanpa banding untukku. Wanita yang berselingkuh dan tidak tahu malu. Kau dan Ling Tian. Semua perbuatan kotor kalian. Siapa yang tidak tahu di seluruh Nanyu? Kau benar-benar mengira Dewa Pedang Wushuang tidak tahu. Alasan mengapa tidak ada yang berani mengungkap semua perbuatan burukmu, hanya karena sekte-sekte di Nanyu selama ratusan tahun takut pada sekte pedang Qingmingmu. Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Lihatlah dirimu sebenarnya seperti apa. Hadiah dari pendekar pedang tanpa tandingan. Orang jahat, kau juga akan menerimanya. Kau tidak pernah melihat cermin untuk melihat seperti apa dirimu sebenarnya. Hadiah dari pendekar pedang tanpa tandingan. Pantaskah kau menerimanya? Hok Nansen, kau dengar? Hadiah dari pendekar pedang tanpa tandingan akan diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Siapapun yang menggelapkan hadiah dari kuil pendekar pedang akan diusir dan namanya akan dihapus. Apa yang sulit untuk dihapus namanya? Tidak bisa, benar. Itu dia adalah Su Kingsway. Dialah yang merebut hadiah dari kuil pedang suci. Dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Semua salah Su Kingsway, wanita jalang itu. Dialah yang menyinggung kuil suci ini. Su Kingsway untuk merebut hak waris. Dia rela melakukan apapun untuk membunuh orang tuanya sendiri. Moralnya bobrok, durhaka. Dia sudah bukan bagian dari keluarga Su lagi. Begitu juga lebih baik. Barusan keluarga Su sudah mengatakan kepada Huo Nansen akan meracuni Nona Su. Su Qiansui sekarang sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Hutang piutang ini, kau bisa menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Su dengan baik. Xiao Wuye, apa maksudmu? Mengerti? Mulai hari ini, hentikan semua kerja sama keluarga Su di Nanyu dengan semua cabang keluarga Su. Putuskan semua bisnis keluarga Su. Di Nanyu, siapapun yang berani membantu keluarga Su lagi, itu berarti menjadi musuhku, Mo Nanseng. Di wilayah selatan, siapapun yang berani membantu keluarga Su, itu berarti menjadi musuhku, Huo Nanseng. Wah, Yang Mulia, kau tidak boleh melakukan ini. Dialah Xiao Wuyi yang membangkitkan kebencian Sue, yang telah menghina Dewa Pedang tanpa tanding terlebih dahulu, dan juga mengambil hadiah dari kuil Dewa Pedang. Ini bukan urusan keluarga Su saya, Nona Su. Anda adalah tamu terhormat di kuil Dewa Pedang kami. Anda dan grup Su Anda. Saya, Huo, pasti akan membantu Anda dengan sepenuh hati, mulai hari ini. Siapapun yang tidak memberi Nona Su muka, berarti dia tidak memberi saya, Huo Nansen, muka. Ingat itu, apa yang Anda maksud dengan Huo Shizun?
Jelas dia Su Kingsway, menyambar hadiah dari Jian Cheng Hall. Anda benar-benar harus mendukungnya. Ho Nansen. Hubungi Anda yang tertinggi. Anda benar-benar memperlakukan diri sendiri sebagai penguasa penjara selatan. Ho Nansen, dia gila. Kau bahkan akan membantu Xiao Wuyi itu. Dan juga akan menghapus nama keluarga Su dari wilayah selatan. Siapa Ho Nansen itu? Kupikir kau semakin hari semakin lemah. Siapa dia sebenarnya? Layakkah kau sampai berlutut padanya? Dengan apa kau berani memukulnya? Karena dia menghina kepala kuil pedang dewa. Tidak hormat kepada dewa perang. Hari ini, meskipun ayahnya datang, juga tidak dapat melindungi dia dari ucapannya yang sembrono. Yang menghina dewa pedang tanpa tanding adalah dewa pedang tanpa tanding itu sendiri. Kau jangan sampai ditipu oleh dewa pedang tanpa tanding. Dia hanyalah pion yang dibuang dari pedang naga hijau. Puing-puing keluarga Sen. Namun berkali-kali menghina dewa pedang tanpa tanding. Anak yang dibuang. Benar, runtuhan. Pedang dewa. Ajaran pedang dewa adalah kau tak melupakan kesetiaanmu. Tuhan pedang dewa pun dapat kau lupakan kesetiaannya. Tuhan itu. Namun satu tebasan pedang dapat membuka gerbang surga. 100 tahun yang lalu sudah mencapai puncak alam suci. Kau hanya selangkah lagi menuju keabadian. Dewa pedang tanpa luka, yang kau sebut itu sudah menjadi masa lalu. Dia tidak lebih baik dariku. Artinya, dia sudah mencapai tingkat dewa pedang. Hahaha. Kalian semua sudah mendengarnya kan? Si Qiao Wuye ini, bahkan mengatakan dewa pedang tanpa tanding pun tidak lebih baik darinya. Helansi, anak muda itu, menghina dewa pedang tanpa banding di depan semua orang. Kau tidak mungkin masih ingin membelanya, kan? Hari ini pemilik istana pedang, dewa pedang tanpa banding yang legendaris, juga akan hadir di lokasi penandatanganan kontrak ini. Jika kau membiarkan anak muda itu terus bertindak semena-mena, dan membuat marah orang penting itu, maka seluruh wilayah selatan akan ikut menanggung akibatnya. Bolangsen, aku tidak peduli siapa anak itu bagimu, tetapi hari ini, hanya karena kau cucu dari Nancheng, tidak akan bisa melindunginya. Qiuyu Wushuang, dewa pedang, sudah menjadi musuh besar Qin kita. Kau ini siapa sih? Kau berani mengatakan dia tidak sebaik dirimu? Jika berbicara soal status, kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara di depanku. Jika berbicara tentang status, kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara di depanku. Qiuye, kau mencari kematian. Berani sekali. Berani juga menyerang di hadapan Blue. Karena kau, Holanson, ingin melindunginya. Maka jangan salahkan aku jika aku lupa, janji, perjanjian, apa? Pil naga suci. Aku, Lin Tian, telah berlatih selama lebih dari 30 tahun, dan merupakan salah satu jenius kultivasi terbaik di Nanyue. Hari ini kau ingin membunuhnya. Siapapun tak bisa menghentikanku. Belum mencapai tahap penyatuan pada usia 30 tahun, hanya berkat pil ajaib yang membuatnya berhasil menerobos sementara. Dia juga bukan jenius. Aku, Xiao Wuye, selalu memegang teguh janjiku. Jika Lin Tian hari ini berlutut memohon ampun padaku, maka aku akan mengampuninya. Apa dia benar-benar dewa pedang tanpa tandingan? Sekarang kalian berlutut di hadapanku. Maka aku masih akan membiarkan kalian hidup, jalan hidup di tengah asap dan debu perang. Jangan terlalu berani, keluarga Su kami adalah mitra kerja dari pemimpin pedang naga hijau. Kau sudah melukai tuan muda pedang, pemimpin pedang naga hijau pasti tidak akan melepaskanmu. Benar, Xiao Wuye, kau tidak boleh menyentuh kami, hanya memiliki sedikit kekuatan saja. Di sini, bahkan jika bertemu pemimpin pedang naga hijau sekalipun, adalah Tuan Sekte Surgawi. Sulit menemukan lawan yang sebanding dengan pedang suci naga hijau. Jika besok kau masih tetap keras kepala dan menyerang keluargaku,
maka jalan ini akan menjadi satu-satunya pilihanmu. Baik. Kuharap kau mengingat apa yang telah kau lakukan hari ini, Tuan Hawk Nansen. Telah menghapus keluarga Su dari wilayah selatan, memutuskan jalan hidup mereka. Ini kau yang katakan, bukan bercanda kan? Tentu saja bukan bercanda, di Nanyu. Siapapun yang berani macam-macam dengan keluarga Su, maka dia akan menjadi musuhku, Huo Nansen. Urutan selanjutnya serahkan padamu untuk menyelesaikannya. Ya. Sini. Bawa anjing mati itu keluar. Kakak Jin, ayo pergi. Qin Sue, ayo pergi. Kembalikan semua hadiah ini ke grup Su. Baik. Kalian sebaiknya, malam ini juga, kau pergi dari Nanyu. Nanyu tidak bisa menampung kalian sekumpulan orang bodoh. Ada apa, Qin Sue? Meskipun kultivasi Lin Tian tidak setinggi ayahnya, King Long Jianzun, tetapi hampir tidak berbeda dengan Huo Zizun. Kau bahkan bisa membelahnya dengan satu telapak tangan. Xiao Wuye, sebenarnya kau siapa? Aku sudah mengatakannya padamu. Akulah yang mereka sebut sebagai Dewa Pedang. Pedang. Dewa Pedang yang tak tertandingi. Kau mengada-ada. Di ruang pesta tadi kau bilang kau lebih hebat dari Dewa Pedang yang tak tertandingi. Lalu bagaimana mungkin kau adalah Dewa Pedang yang tak tertandingi? Berapa banyak kalimat jujur yang kau ucapkan? Semua benar. King Sui, meskipun banyak hal yang saat ini masih sulit kau pahami, tetapi ada sebagian yang perlu diajukan permohonan. Aku, Xiao Wuye telah berkata, akan melindungimu seumur hidup. Mulai hari ini, seluruh wilayah selatan tidak ada seorang pun yang dapat melindungimu. Aku, Xiao Wuye telah berkata, akan melindungimu seumur hidup. Mulai hari ini, seluruh wilayah selatan tidak akan ada seorang pun yang berani tidak menghormatimu. Kejadian hari ini sepertinya sesuai dengan yang kau katakan. Aku, Xiao Wuye, apa yang telah kujanjikan pasti akan kulakukan. Oh iya, Qin Sui, perjanjian pernikahanmu dengan Lin Tian dibatalkan. Perjanjian pernikahan ini pada dasarnya hanya omong kosong. Di wilayah selatan ini, keluarga King Long adalah segalanya. Kata-kata Lin Tian, sepatah kata pun, lebih berpengaruh daripada kontrak. Karena dia sudah mengatakannya di aula pesta tadi, maka pernikahan ini dianggap batal. Tapi lebih baik juga, ini juga merupakan hal yang baik. Perjanjian taruhan antara kau dan aku. Kau jangan sampai lupa. Taruhan, Xiao Wuye. Kau serius? Kau pikir aku sedang bercanda? Aku, Xiao Wuye, seumur hidupku, selalu berkata dan bertindak. Aku sudah bilang akan membuat Lin Tian berlutut. Maka akan kupatahkan kedua kakinya. Dan kuhancurkan kultivasinya. Aku sudah bilang akan membuat seluruh wilayah selatan menghormatimu. Maka akan kuhancurkan keluarga Su dengan cara yang kejam. Dan kuputuskan jalan keluar keluarga Su. Lalu akan ku minta penguasa wilayah selatan untuk mendukungmu. Aku sudah bilang akan memusnahkan sekte pedang naga hijau. Maka akan ku gelandang dengan sikap yang mendominasi. Dan membalikkan langit Nanyu ini untuknya. Aku bilang akan memusnahkan klan kuil naga hijau, maka akan ku gelandang dengan sikap yang mendominasi, dan membalikkan langit Nanyu ini untuknya. Tuanku muda kelima, jika hari ini kau tak ada, kurasa aku sudah kehilangan kendali sepenuhnya, atau mati saja. Atau bertahan dengan menanggung penghinaan, kehilangan harga diri terakhirku. Xiao Wu, aku sangat berterima kasih padamu, tetapi ada beberapa hal yang hari ini harus kukatakan padamu. Besok adalah pertarungan pedang pemimpin pedang naga hijau. Kau telah memukulinya hari ini. Ayahnya, pemimpin pedang naga hijau, pasti tidak akan melepaskanmu. Konon kekuatan pemimpin pedang naga hijau sebanding dengan Tuan Huo, harus mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Jika dia mengabaikan duniawi, posisi Kaisar Agung Nanyu mungkin akan menjadi miliknya. Kau memang mampu mengalahkan Kaisar Agung Huo, namun menghadapi Dewa Pedang Naga Hijau tanpa rasa takut sedikit pun. Jadi, aku tahu apa yang kau katakan pasti akan. Tapi aku tidak ingin kau pergi untuk mati. Jadi aku harap kau bisa menerima saran-saranku. Tapi aku tidak ingin kau pergi mati. Jadi aku harap kau bisa menerima saran-saranku. Tinggalkan Jin Cheng. Kalau begitu aku pergi. Lalu bagaimana denganmu? Membicarakan kebaikanmu itu. Tapi kau tidak perlu khawatir tentangku. Karena aku sudah bilang, meskipun ayah Lin Tian datang sekalipun, tetap saja hanya akan memohon ampun sambil berlutut. Aku tahu kau akan berkata seperti itu. Ayah, karena kau sudah bulat tekadnya, maka aku akan menemanimu. Benarkah? Jika bukan kau yang menyelamatkanku dari bahaya, aku masih memiliki grup Su.
Mungkin sekarang sudah sampai pada titik kehancuran total. Aku tidak seperti Suyu dan Suyao, mereka berdua bodoh. Aku tahu dengan jelas siapa yang menyebabkan semua ini terjadi hari ini. Karena kau pasti ingin menjadi musuh Sekte Pedang Naga Hijau. Maka aku akan menemanimu sampai akhir, bolehkah? Benarkah? Baiklah. Ayo pergi. Nona Su, naiklah ke mobil. Mobil ini milikmu. Ya. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Gala. Pastikan Nona Su sampai di rumah. Keluarlah. Keluarlah. Sulit bertemu, Hou Nansen memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran. Semoga Yang Mulia Pangeran memaafkan hamba. Hou Nansen telah mengelola Nanyu selama bertahun-tahun. Kalaupun tidak berjasa, setidaknya telah berjuang keras. Peristiwa hari ini biarlah dianggap sebagai penebusan jasa hamba. Terima kasih, Yang Mulia. Jika aku salah mengartikan maksudmu, Xiao Wei, menghancurkan upacara penandatanganan kontrak keluarga Su saya. Dia membiarkannya pergi begitu saja. Menyebabkan keluarga Su saya kehilangan muka di depan begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan. Ini benar-benar memalukan. Hei, jangan pergi. Tinggallah dan makan malam dulu sebelum pergi. Keluarga Su kalian sudah lama tidak lagi layak untuk dihormati. Siapa yang masih mau makan di rumah kalian? Keluarga kalian ini pembawa sial. Siapa yang dekat dengan kalian? Dia yang celaka. Kalian sudah datang juga. Bagaimana kalian berbicara? Pergi, cepat pergi. Sialan. Tapi hanya murid yang dibuang oleh Azure Dragon Sword Saint. Keluarga Sen, hanya karena sedikit kultivasi, berani menginjak-injak keluarga Su dan bertindak sesuka hati. Kurasa dia hanya berpura-pura saja. Dia hanya berani menunjukkan kekuatannya di keluarga kita, keluarga Su. Jika dia memang lebih kuat dari Dewa Pedang tanpa banding, mengapa dia tidak langsung menyerang Sekte Pedang Naga Hijau, datang ke keluarga Su untuk mencari eksistensi? Aku heran, bagaimana Su Kingsway bisa menyukainya. Sepertinya Huo Nansen dan Xiao Woye sudah saling kenal sejak lama. Su Kingsway ingin mendekati Huo Nansen, maka terjadilah drama hari ini. Maksudmu? Semua yang terjadi hari ini adalah sandiwara yang disutradarai dan dibintangi oleh Xiao Yaoye sendiri. Maksudmu semua yang terjadi hari ini adalah sandiwara yang disutradarai dan dibintangi oleh Xiao Wuye sendiri? Ya. Tapi juga tidak, kakak. Cepat ceritakan padaku, ada apa ini sebenarnya? Memang Xiao Wuye agak beruntung. Mendapatkan beberapa kesempatan langka, tapi pada akhirnya, dia tetap murid gagal dari pedang suci naga hijau. Sekuat apapun, bisakah dia lebih kuat dari pedang suci naga hijau? Tapi asalkan menyamar sebagai dewa pedang tanpa banding, bahkan pedang suci naga hijau pun akan merasa takut. Kau benar. Pedang dewa kembar ini sudah seabad tidak muncul. Lalu siapa yang mengenalnya? Tuan Muda Xiao pasti memanfaatkan hal ini, dan merencanakan peristiwa besar ini, memalsukan lencana. Menebar ketakutan, rencana Tuan Muda Xiao berjalan dengan sangat baik. Sayang sekali dia tidak menyadarinya. Tuan Jianzi adalah murid dari Dewa Pedang tanpa tanding. Maka identitas Xiao Wuye bisa ditangkap di depan umum. Tanpa pilihan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan Huo Zixun untuk menundukkan Jian Chai. Tapi dia juga membuat musuh bebuyutan dengan Sekte Pedang Naga Hijau. Ada apa dengan Tuan Muda Besar dan Tuan Muda Kedua? Gegabah sekali. Ada apa? Tuan Muda, Kakiao kenapa? Gemetar sekali. Ada apa? Tokoh penting dari kuil pedang dewa baru saja mengirim pesan jarak jauh, mengatakan bahwa dia tidak akan menghadiri jamuan malam ini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menyelidiki kejadian hari ini sampai tuntas. Bukankah sudah kukatakan, Xiao Wuye telah membuat masalah besar kali ini. Dia tidak hanya menyinggung Sekte Pedang Naga Hijau, tetapi juga Tuan tak tertandingi dari kuil dewa. Tuan Dewa Pedang tak tertandingi pasti tidak senang hadiah berharganya dirampas. Maka dari itu beliau sangat marah. Bukankah itu berarti bajingan Xiao Wuyan akan segera celaka? Bukan hanya dia. Dia juga punya Su Qingsu dan Huo Nansen. Hari ini, yang telah menyinggung keluarga Su kami, seorang pun tidak akan bisa lolos. Tuan pemilik toko. Katakanlah, ada urusan apa mencariku? Tuan pemilik toko? Apakah Anda pernah memiliki ki spiritual tanpa batas? Kombinasi pedang tak berbatas.
Kami mengira bahwa alam suci Yuan sudah mencapai puncak kesempurnaan, tetapi tidak pernah menyangka bahwa saat benar-benar memasuki alam pedang dewa, baru menyadari perbedaan antara dunia dewa dan manusia begitu besar. Lo Ulan, mohon bimbinganmu sedikit. Bisa mendapatkan bimbinganmu adalah sebuah kelahiran kembali, membuat jalan menuju keabadian telah terbuka. Segala urusan duniawi seperti tali-tali yang mengikatku. Hanya dengan menyelesaikan keinginan-keinginan ini, baru aku bisa benar-benar mencapai keabadian, dan terbang ke alam keajaiban. Hok Nansen, jika kau mendapatkan bagianku, maka kau harus mengembalikan satu lembah padaku. Tuan pemilik toko, silakan katakan, aku, Hok Nansen, akan memberikan seluruh jiwa dan ragaku, tanpa ragu. Tidak lama kemudian, aku akan segera naik ke alam dewa. Aku ingin kau mulai sekarang, dengan segenap kemampuanmu membantu Nona Su Xingsui, membantu dia menjadi raja baru Nanyu. Nona Su, putri keluarga Su tadi, hubunganmu dengan pemilik toko ini sebenarnya apa? 100 tahun tak bertemu, kau semakin tidak patuh aturan. Hok Nansen, urusan Xiao Wuye, kau pun pantas mengetahuinya. Bawahan ini bersalah, kau hanya perlu tahu. Nona Su Xingsui ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupku, sudah cukup. Bawahan mengerti, aku rela mengabdi kepada Nona Su Xingsui sebagai tuanku yang sulit ditemukan. Ketenangan yang menggangguku selama 100 tahun, dengan mudahnya telah terpecahkan, memauki alam hati Daosu. Ah, jalan pedangku ternyata sudah mencapai kesempurnaan. Hahaha. Bakatmu bagaimana bisa menahan pencerahan sebesar ini? Kultivasi ini bagiku tidak berarti apa-apa, tapi bagimu, ini sudah menjadi batasnya. Terima kasih atas kebaikan pemilik toko yang sebesar ini. Aku, Holansen, tidak tahu bagaimana membalasnya. Karma akan membalasnya. Ingat janji yang baru saja kau berikan padaku. Jika kau mengingkari janji, meskipun aku berada di alam surga sekalipun, aku akan membelah langit dan bumi dengan pedangku, untuk mengambil nyawamu. Tuan pemimpin, tenanglah. Jika ada yang berniat jahat terhadap Nona Su Xingsui, mereka harus terlebih dahulu melampaui kekuatanku. Huo Nansen, baik sekali. Tuan, tunggu sebentar. Bawahan ini masih ingin mengatakan. Sekte Pedang Naga Hijau akan mengadakan kompetisi pedang 10 tahunan setelah lusa. Mereka akan berada di Paviliun Langit Qinglong di Gunung Qinglong untuk mempersembahkan pedang Dewa Naga. Saat itu, 7 sekte besar di wilayah selatan akan tiba. Pedang Dewa Naga. Meskipun aku sudah mencapai puncak dunia pedang dewa, mampu membunuh jutaan sekte dalam sekejap, tetapi pedang Dewa Naga ini bagaimanapun juga, adalah pedang utama yang telah menemaniku selama 100 tahun. Kau belum tahu, pedang Dewa Naga yang dimaksud oleh Dewa Pedang Naga Hijau itu adalah pedang dewa pemberian dewa kepada dirinya. Ia bahkan mengambil pedang Dewa Naga itu untuk dirinya sendiri. Katakan kepada dunia luar bahwa itu adalah harta pusaka klan Pedang Naga Hijau. Sungguh sangat tidak tahu malu. Aku sudah lama menyaksikan ketidakmaluan klan Pedang Naga Hijau. Jika bukan karena aku di saat terobosan terhalang oleh serangan diam-diam dari Nailinting, aku akan tetap berkuasa selama 3 tahun. Tuanku, bawahanmu benar-benar tidak dapat menerima pedang Dewa Naga dinodai oleh orang-orang seperti itu. Selama tuanku menyetujui, bawahanmu ini akan langsung menyerang klan Pedang Naga Hijau, untuk merebut kembali pedang Naga Dewa untukmu. Aku, hambamu ini, masih memiliki beberapa ikatan karma dengan Qinglong. Aku akan memberitahu Su Wen, yang mulia maksudnya menyebarkan berita. 3 hari kemudian, aku akan secara pribadi menghadiri pertemuan besar itu. Aku, Wu Yexing, selalu menekankan untuk melenyapkan kekuatan pedang Qinglong terlebih dahulu. Masih membutuhkan satu kepala lagi. Baik. Hamba mengerti, maka hamba akan segera melakukannya. Pendengaran hari ini, angka-angka itu menyinggung Tuan. Mengapa Tuan tidak langsung membunuhnya? Sekarang aku akan mengirimnya ke siklus kelahiran kembali 6 jalan. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana keenam pedang dari Sekte Pedang Naga Hijau yang dia banggakan hancur. Baru keadilan terbayar. Benar, pemilik toko. Sekarang di dunia persilatan beredar rumor bahwa Tuan akan muncul di kedai puisi di wilayah Qinglong 3 hari kemudian. Berita itu sengaja kubiarkan bocor oleh Mu Nansen. Itu katamu. Banyak orang telah melupakan fakta ini. Bukan fakta.
Ini kau ingin memberi contoh agar yang lain takut. Kuil pedang dewa kami memiliki 36 tianggang. Masing-masing adalah jenius setengah suci. Ini hanyalah 1/10 strategi kuil pedang dewa. Sedangkan tetua tertinggi sekte puncak. Hanya beberapa yang berada di alam dewa transformasi. Bahkan yang berada di alam Daozu pun hanya sedikit. Memanggil mereka ayam saja sudah terlalu berlebihan. Mereka hanyalah semut-semut kecil. Pemilik toko itu pantas mati. Mati? Suatu hari nanti, perhitunganmu dengannya akan lunas. Kenaikanmu menuju keabadian pun takkan lama lagi. Hambatan terbesar dalam perjalanan menuju keabadian adalah kekangan dunia fana. Karena itulah aku melakukan ini. Aku speechless. Nona Su Kingsway. Benar, kedatanganku kali ini adalah untuk menemui Nona Su Kingsway dan menepati janjiku. Aku tidak hanya akan pergi ke Kongres Dunia Qinglong Jianzhong. Aku juga akan memberitahu semua sekte yang hadir atas nama Su Group. Besok pagi jam 9, ke Desa Su untuk membicarakan kerjasama. Kabar tentang kerjasama Helan Sanpu dan Su Kingsway sudah menyebar luas di seluruh Xinzhengji besok. Jika 9 sekte besar menolak Su Kingsway, besok hukuman mati akan dilaksanakan tepat waktu. Jika mereka terlambat atau tidak hadir, maka mereka mungkin akan kehilangan dukungan rakyat. Berita bahwa Helan Shen membantu Su Kingsway sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia kultivasi di wilayah selatan. Jika 9 sekte besar mengakui Su Kingsway, besok mereka akan muncul tepat waktu. Jika mereka terlambat atau tidak hadir, kalau begitu, mereka mungkin akan lenyap dari wilayah selatan. Benda-benda tua yang tak mau mati. Rahasia pernapasan tenang saja tidak mau diajarkan. Demi kultivasiku, mati terbunuh oleh pedang juga pilihanmu sendiri. Selamat kepada Tuan Jianzi yang telah menangkap Dao Zuo Jian. Besok, pertemuan besar. Xiao Yegang. Aku akan membuatnya pergi tanpa kembali. Kingsway, hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku akan memberimu hadiah besar. Xiao Wuye, apakah kau benar-benar tidak sedikit pun khawatir? Yang akan kau hadapi adalah Sekte Pedang Naga Hijau. Itu adalah kekuatan terkuat di seluruh wilayah selatan. Sekte Pedang Naga Hijau akan menghadapi penguasa dunia ini. Baiklah, aku akan menemanimu menjadi gila sekali. Jika bisa berakhir dengan gemilang, maka hidupku ini tidak sia-sia. Mereka bisa mati di bawah pedangku. Merupakan kehormatan bagi mereka. Dalam hidup ini, bisa mendapatkan akhir yang gemilang seperti ini. Mereka bahkan harus berterima kasih atas kebaikan besar dariku. Tuan muda kelima, kau benar-benar tidak takut mati. Kau berani benar mengejar sampai ke acara besar ini. Oh, kakak Kinsue, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Kenapa kau melihatku sepertinya tidak senang? Ha! Kurasa, kau pasti bertanya-tanya. Helan Sun ini jelas-jelas telah menghapus keluargaku dari Nanyu. Mengapa kita masih bisa baik-baik saja di acara besar ini? Aku hanya malas menginjak mati kalian satu persatu, semut-semut kecil. Sekalian saja aku habisi kalian semua, hahaha. Kau memang keras kepala. Xiao Wuye, kau memang sulit dikalahkan. Aku membiarkanmu lolos di upacara penandatanganan kontrak terakhir. Tidak kusangka kau berani mengejar sampai ke sini. Kau mungkin tidak tahu. Pedang tanpa tanding sangat marah karena kau merebut hadiah untuknya. Ia sangat marah. Katanya ia akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kebetulan sekali. Hari ini ia ada di sini. Kau ini sampah, seorang penjual tubuh dari Shaolin. Pasangan yang sempurna ada di sini. Kalian berdua cocok sekali. Kau berani menamparku. Kupukul kau karena kau menghina tunanganku. Kau ini anak siapa sih? Kupukul kau karena kau hina dan rendah. Kau yang menjebak keluarga anjing itu. Omong kosong, kupukul kau karena kau tidak setia dan tidak berbakti. Kau membuat ayahku sakit parah hingga kritis. Su Tingsui, kau benar-benar keterlaluan. Ini adalah Sekte Pedang Naga Hijau, bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena. Pergi, Su Ye. Kau akan mati. Aku tidak akan membunuh kalian sekarang, tetapi hanya ingin kalian mati dengan mengerti. Bukalah matamu lebar-lebar, kalian anjing. Perhatikan bagaimana keluarga Su lenyap tanpa jejak. Dan bagaimana Sekte Pedang Naga Hijau hancur oleh satu serangan pedangku. Hari ini adalah perhelatan uji pedang Sekte Pedang Naga Hijau yang diadakan 10 tahun sekali. Atas nama Sekte Pedang Naga Hijau, saya menyambut kalian semua. Ayah saya sedang sakit hari ini.
Jadi, perhelatan uji pedang kali ini akan dipimpin oleh saya. Kalian melihat Tuan Muda, kenapa tidak berlutut? Melihat Tuan Muda ada di sini, berani-beraninya kau tidak berlutut. Ingin mati, ya? Lin Tian, kau bertemu denganku, mengapa tidak sujud? Xiao Wuye, kau benar-benar datang. Hong Tian, apakah aku tidak cukup kejam waktu itu? Kau berani berbicara seperti itu di depanku. Ribuan anak panah melesat bersamaan. Bisakah kau tahan? Kalau begitu, coba sembahlah dan lihat, apakah aku mampu menerimanya. Aku, Xiao Wuye, memberi hormat. Bagaimana, Lin Tian masih berani menerima penghormatanku? Lin Tian, aku belum kalah. Kau sudah dikalahkan. Omong kosong. Tadi itu jelas ujian dari pedang Dewa Wushuang untukku. Begitukah, kau masih keras kepala? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Apakah aku perlu sujud kepadamu lagi? Besok aku perlu sujud lagi. Pedang Dewa Su baru saja mengirimkan pesan melalui telepati. Niat pedang itu terlalu kuat. Aku hampir tidak mampu menanggungnya. Pemindahan kesadaran memberitahuku untuk membuka aula pedang Gunung Naga, pedang naga. Tapi Tuan Jianzi, Xiao Wuye, semut kecil yang tak berarti itu. Suatu hari nanti aku akan menderita karenanya, ingin membuka upacara pengorbanan pedang. Menuaiku, pedang dewa tanpa banding mengerti pedang naga. Apa? Ada apa ini? Gagang pedang suci tidak tersentuh. Bagaimana bisa mengeluarkan suara naga? Tentu saja karena pemilik pedang dewa naga telah datang. Sujud menyembah pedang, pedang dewa yang tak tertandingi. Bodohnya, burung walet kecil. Pedang dewa yang tak tertandingi telah tiba. Cepatlah sujud pada dewa surga. Di sini bahkan surga pun tak terlihat. Bagaimana kau tahu bahwa dewa pedang tanpa banding telah datang? Maksudmu apa? Kata-katamu memang benar. Tapi yang harus kau sembah bukanlah surga, melainkan aku, Xiao Ye. Maksudmu apa? Karena akulah dewa pedang tanpa tanding. Makan malam, kau gila, dewa pedang telah datang. Kau berani menyamar sebagai dia. Xiao Wuye merampas hadiah untuk dewa pedang tanpa tanding, dan menghancurkan upacara besar saya. Dewa pedang tanpa tanding tentu saja akan marah. Sudah kukatakan, akulah dewa pedang tanpa tanding, dan membuatku marah adalah kalian sampah. Kau berani menghina dewa pedang tanpa tanding. Aku, Ling Tian, akan membunuhmu lagi. Kau berani menghina dewa pedang tanpa tanding. Aku, Ling Tian, akan membunuhmu lagi. Ling Tian. Apakah ini seluruh kemampuanmu? Apa yang tidak mungkin? Semut-semut kecil yang menghalangi jalan berani melukai saya. Ini pasti sihir jahat. Pedang lebih efektif darimu. Mustahil bagi yang tak tertandingi sepanjang masa untuk sampai ke Tianfu dengan pedang. Mustahil dia lebih kuat dariku. Mengapa? Jawabannya sudah lama ku beri padamu. Karena akulah pemilik pedang dewa naga ini. Pedang dewa tanpa tanding. Lin Tian, 3 tahun lalu ketika aku bersemedi, kalian menyerang dan menjebakku, hingga membuatku bodoh selama 3 tahun penuh. Kalian sungguh tidak pantas menyandang nama leluhur agung kalian, Lin Feng. Hari ini, aku akan memutuskan ikatan sebab akibat ini. Aku akan memutuskan ikatan sebab akibat ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau mengatakan hal ini.
Xiao Yan. Meskipun kau adalah dewa pedang tanpa tandingan, hari ini aku juga akan membunuhmu. Seratus tahun sudah. Aku, Tianmo dari alam dewa, telah kembali. Aku, Tianmo dari alam dewa, telah kembali. Kukira, aroma ini sangat familiar. Ternyata kau, Tianmo dari dunia luar, Xiao Wuyi. Kau yang ada di depanku. Kaulah yang membunuh. Kali ini aku tidak akan kalah lagi darimu. Dulu kau berhasil meloloskan jiwamu. Selama 100 tahun, Istana Pedang Ilahi telah mencarimu. Tidak kusangka kau malah datang sendiri untuk mencari kematian. Aku telah berlatih keras selama 100 tahun dengan tulang jahatku. Hari ini adalah harinya. Tuan muda kelima. Matilah kau. Hanya itu, ini adalah alam dewa pedang ember. Perbedaan kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa kau kalahkan hanya dengan ilmu hitammu. Iblis pergelangan batu giok, hari ini aku akan membinasakan jiwamu. Iblis dari luar wilayah telah musnah, pedang naga hijau sudah tiba. Semua ikatan sebab akibatku di dunia fana telah selesai. Qin Sui akan melindungimu di masa depan. Kita maju.